Halo guys, saya kedatangan tamu dari Bandung, Pipa Zai. Saya sebenarnya sudah tahu Pipa Zai itu sudah sangat lama, karena saya sering melihat channel YouTube-nya Pipa Zai. Sudah berapa tahun ya, karena beliau ini memuat banyak ceramah tentang Kang Diki atau tentang keilmuan, tentang Kang Diki. Waktu itu masih belum kelihatan orangnya, jadi saya belum tahu siapa ini Pipa Zai. Nah, beberapa bulan ini aku lihat Pipa Zai cukup kaget karena ternyata ikut di ini SHI sama di Jurnal Astral. Jadi, wah kesempatan ini aku minta mau aku undang pas saya bikin podcast. Selamat siang, Kang Pipa Zai. Saya panggil Kang ya. Oh iya, boleh, siap. Pak Ajal. Kang. Salam kenal. Ya. Kalau di sini malam. Malam ya? Oh ya. Iya. Oke. Waktu itu saya melihat yang terakhir itu yang ke Tangkuban Perahu, terus yang momen itu yang apa ya? Yang terakhir itu dengan almarhum Kang Diki. Oh iya. Oke, Kang Pipa silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu buat yang lainnya. Namanya Pipa Zai ya? Aslinya? Itu media sosial teh. Ah, aslinya siapa? Kalau nama aslinya Iwa, saya biasa dipanggil Iwa. Oh, Kang Iwa. Ya, Kang Iwa. Kayaknya pernah denger nih yang ada nyebut-nyebut Kang Iwa. Iwa siapa? Iya, Iwa Kei. Iwa Kei. Iwa aja kalau kakak atau Kang, tahunya nama saya Kang Iwa. Oh, Kang Iwa. Tuh, jadi kalau Pipa Zai itu nama media sosial. Singkatan dari apa itu? Kalau Pipa itu dulu itu kan ya asalnya Papi lah gitu, jadi Pipa gitu. Karena anak suka manggilnya Pipa, jadi Pipa. Itu awalnya ya jadi pakai buat nama media sosial. Kalau Z itu nama panggilan inilah di tempat main gitu. Dulu itu ya nggak tahu gimana riwayatnya jadi dipanggil Z aja udah. Jadi pakai sampai sekarang. Saya panggilnya Kang Pipa atau Kang Iwa? Kang Iwa aja lah, nama asli. Kang Iwa ya, nama asli. Oh baru tahu ini. Kegiatan Kang Iwa apa saat ini? Kalau kegiatan sih, kalau kerjaan formal itu saya kan jadi asesor badan usaha di Kementerian PUPR sama Kementerian SDM. Itu kalau kerjaan sih. Nah kalau saya juga punya bisnis online lah, jualan buku gitu, toko buku online sama penerbit buku indie. Oh pantesan itu di belakang banyak bukunya ya? Ini buku jualan. Itu ada jualan buku aku enggak? Oh ternyata punya buku juga. Aku ada 10 buku yang sudah terbit. Yang terbaru itu My First What Is dari Al-Kausar. Oh gitu, saya nggak tahu. Ya, kalau ada ininya nanti dikirim-kirim ininya, di list bukunya. Itu ada. Itu masih yang di pasar itu masih banyak, tapi yang terbaru yang penerbitnya masih suka transfer itu Al-Kausar yang My First What sama My First Why. Terus sama yang novel 3 serangkai juga masih. Yang Paris Love Journey sama Paris The Miracle of Love. Nah, yang lainnya itu masih dijual, Kang. Tapi aku nggak terima royaltinya. Kayak teknik bertelepon 3 bahasa, teknik korespondensi 3 bahasa. Aku kalau cek di Google tuh, di Tokopedia, di Sofi, kok masih dijual buku aku yang dongeng mancanegara juga masih dijual. Gitu loh. Stok masih ada loh. Tapi aku udah nggak terima royalti. Ya udahlah, amal saja ya. Gitu. Tapi yang terbaru ini, kalau itu
hubungin Al-Kausar aja, siapa tahu. Tapi lumayan mahal satunya dijualnya sih. Tapi mungkin kalau harga apa sih itu distributor mungkin beda ya. Oh iya, Gitu. iya. Nah, saya baca-baca buku-buku tentang data, jadi cari-cari tahu dulu. Iya dong. Itu ya ntar. Kudet. Ya, Itu malah begitulah. jadi promosi Ya, gitu. ya, kalian aja teh, Aji mumpung. Iya ya. Ya, begitu. Berarti Kang Pipa ini pegawai negeri ya? Ya? Kang Iwa ini pegawai negeri ya? Semi mungkin ya. Jadi Semi pegawai negeri. Oh. semi. Jadi kan dulu itu namanya itu LPJK, namanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Nah, tapi sekarang diakuisisi sama Kementerian PUPR gitu. Kayak gitulah. Nah, itu kan yang namanya asesmen kan gimana kita. Jadi kalau mau diambil, mau nge-assessment berkas perusahaan, mau ngecek-ngecek kan, kita ambil. Kalau enggak ya nggak diambil juga. Gitu. Jadi kalau Berarti kalau nggak ngeganggu kegiatan ya saya ambil, kalau nggak ganggu ya udah saya nggak ambil, kayak gitu. project berarti ya? Project. Iya, project itu. Jadi kan karena kan online juga kan, jadi kalau dulu kan berkasnya fisik, kalau dulu zaman sebelum COVID. Tapi pas COVID kan jadi online gitu. Jadi bisa dari rumah. Tuh. Kang Pipa ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya? Ya, baru punya satu. Baru satu. Tinggal di Bandung. Sebelah mana Bandungnya? Bandungnya di Pasteur, teh, dekat pintu tol Pasteur di daerah Dakota. Nah ini saya pengen tahu nih gimana awal mulanya membuat channel Pipa Zai. Awalnya nggak muncul wajah Kang Pipa kan, hanya rekaman-rekaman ya. Oh iya, iya. Kalau nggak salah itu. Dulu itu awal mulanya itu pokoknya pas YouTube ada itu saya udah bikin dulu, zaman dulu banget lah. Sebelum YouTube diakuisisi sama Google kan. Dulu kan YouTube sendiri kan platformnya kan. Nah, itu saya udah bikin dulu itu ya, buat upload video apalah gitulah. Belum kan, kalau dulu kan belum ada AdSense, belum ada apa-apa gitu. Iya. Jadi cuma ada ya upload video, misalnya film yang disuka, potongannya diupload gitu. Jadi nggak sembarang aja gitu. Nah, sampai dulu itu saya ya adalah ngedit video sampai pernah dulu sampai ada jutaan yang nonton dulu tuh kan gitu. Dulu tuh kan belum ada klaim hak cipta kalau dulu. Iya. Saya aja kan udah lama nggak keurus tuh. Tahu-tahu di pas klaim itu udah si YouTube-nya udah diakuisisi sama Google, terus ada klaim hak cipta, itu di ban, nggak boleh kan gitu. Nah, terus ya itu dihapus si itunya. Terus pas saya cek udah lumayan banyak kan si subscribernya gitu. Iya, sudah banyak, ada ribuan sekarang ya? Ya gitu. Sekarang ada 12.000 lah, lumayan. Berarti udah dimonetizer ya? Monetize. Nah itu penghasilannya sudah ada belum kan? Nah kebetulan karena yang nontonnya baru sedikit, jadi belum. Jadi udah sih tinggal nunggu 200.000 lagi bisa cair gitu. Nah, itu kan minimal 1.300.000 kan bisa cair. Nah, itu baru ya, kurang 200.000. Nah, baru bisa cair. Intinya mah udah lama terbengkalai kan, udah pokoknya nggak diurus lah gitu. Nah, pas latihan, karena sering latihan sama Kang As kan online kan gitu, mulai di upload video kan. Terus pas mulai ikut kegiatan di lapangan sama Kang Rocky kan, kalau lagi kebetulan di video terus di upload kayak gitu. Jadi memang ya belum terlalu diurus secara ini ya, itu mah kalau lagi senggang aja, kalau ada video diupload gitu aja gitu. Iya. Waktu itu aku juga sama adikku kasih tahu itu ada channel namanya Pipa Zai yang memuat ini video-video latihan juga yang bersama dengan Kang Diki ya waktu itu ya.
Jadi sering ngobrol tentang Pipa Zai. Saya pikir Pipa Zai nama orang, ternyata nama channel. Kang Pipa waktu itu kan ikut latihan dengan Kang Diki itu yang terakhir kali itu di Zoom. Aku taunya juga dari channelnya ini Pipa Zai yang ditransfer 3.000 grad untuk seluruh penduduk dunia. Itu juga berkat dari channel itu saya tahu, wah saya dapat 3.000 grad. Aku kan di Prancis ya, di seluruh dunia kan ya. Baca aku dapat nih gitu. Karena aku juga dapat ini mimpi apa sebelum beliau meninggal gitu loh. Aku juga taunya kalau ditransfer ya dari channelnya ini, Kang Pipa, tapi lama setelah beliau meninggal. Nggak lama sih, berapa minggu ya? Seminggu atau berapa gitu ya? Kalau nggak salah ya. Pokoknya setelah diupload lah sama adikku aku lihat. Maksudnya aku kasih tahu, dia juga aku suruh lihat. Gimana Kang ceritanya? Kok bisa? Berarti itu ada intern kumpul, waktu itu latihannya udah secara online ya waktu itu ya? Sudah nggak secara real gitu ya? Di Zoom. Zaman COVID ya, waktu itu zaman COVID. Saya juga nggak tahu gimana awal mulanya kan, karena saya bukan lingkaran utama dari Kang Diki kan, ya masih murid-murid inilah, murid jauh gitulah gitu. Cuman kan saya juga gabung di Lantera kan, gitu. Jadi ada grup Telegramnya. Itu kan terakhir sebelum poin saya itu ditransfer secara langsung itu sebelum COVID itu. Dulu tuh terakhir 200 grad. 200 grad. Kan gitu. Terus saya dapat informasi yang latihan-latihan PU itu baru 300 grad kalau nggak salah gitu. Kan itu lama kan, itu belum ditransfer lagi. Nah, terus ya nggak tahu apakah Kang Diki sudah punya feeling atau apa kan gitu ya. Beliau kan ya ada rencana untuk transfer lagi. Kita juga nggak tahu berapa mau ditransfer berapa kan. Pokoknya mah ada rencana transfer lagi, diperkuat lagi kan gitu. Ya karena beliau tuh intinya mah untuk seluruh muridnya ya di seluruh dunia lah kayak gitu. Nah, jadi ya waktu itu ya ada informasinya di grup. Ya, di grup mana tuh Kang? Ya. Di grup mana informasinya? Lantera sih. Ada di grup Lantera. Ya, di grup Lantera. Jadi rencana ada transfer itu kan. Ya udah kita ikutin jadwalnya. Nah, pokoknya kata beliau kan itu untuk seluruh muridnya kan, yang dulu pernah ditransfer sama beliau gitu, bakal dapat intinya kayak gitu, karena dia bahasanya melacak jalur energi yang dulu pernah inilah kayak gitu. Nah kita juga kan kaget, wah 3.000 grad gitu, wah gede banget kan, terakhir 200 grad gitu. Nah kan ya makanya kita juga sempat tanya-tanya juga, ini pertama transfer itu gede, terus kedua transfer warkar juga kan gitu. Ya TM itu kan 3.000 grad, terus transfer warka, terus mau nyiapin pasukan warka gitu kan. Saya nanya mikir juga ya kenapa, jadi ya mau ada apa ini kan kayak gitu. Soalnya kan nggak lama ya beliau meninggal kayak gitu. Itulah singkatnya mah. Nah itu kan aku udah lama nggak mengikutin, jadi aku nggak tahu apa itu warka, pasukan warka itu apa. Jadi aku pikir yang ditransfer, yang ikut Zoom itu sudah tahu apa itu warka dan pasukan warka yang mau dibentuk. Seperti itu kah? Kalau ya saya juga kan baru dengar sepintas sih. Jadi ya artinya beliau itu mau mempersiapkan ya pasukan warka, mungkin kayaknya ada benang merah sih kalau saya sekarang disambung-sambungkan dengan yang di JA kan. Saya ketemu Gudang kan, sekarang itu eranya bukan lagi era kerajaan tapi eranya kesatria kan gitu. Jadi rumah kan satu single fighter kan, Kang Diki aja kan dulu kan, itu yang beberes alam kan. Kalau sekarang kan ya waktunya banyak waktunya bukan sama satu orang aja gitu, tapi banyak kan kayak gitu. Nah saya ngelihatnya si benang merahnya di sana gitu. Ya dulu apakah mungkin beliau sudah tahu waktunya beliau harus pergi dari sini mungkin kayak gitu, jadi beliau mempersiapkan gitu. Ya apakah pasukan warga dimaksud yang ditransfer ataupun mungkin dalam artian memang para petugas yang
nantinya bakal bertugas lah kayak gitu. Yang ya kan kita nggak tahu siapa sih sebetulnya pasukan Warka kan. Cuma ya beliau tuh gitu sih ininya apa informasinya. Nah kan nyambungnya kan sekarang kan. Sekarang pas ada JA kan banyak tuh orang-orang si itunya pada aktif kan diaktifin si astralnya kan. Ya kemarin kan yang dorong-dorong mag-mag kan kayak gitu. Jadi sekarang udah gotong royong kan. Nah saya ngambil benang merahnya mungkin ini maksudnya gitu. Maksudnya pasukan Warka itu berarti saat itu juga masih belum mudeng apa itu pasukan Warka ya? Belum mudeng juga kan, cuma ditransfer aja Warka kan gitu. Itu juga kan nggak tahu bentuknya kayak gimana karena kan memang energinya katanya lebih halus kata beliau gitu. Ya transfer ya terima aja lah gitu kan ya senang-senang aja kan ditransfer. Iya iya iya. Aku pikir ini pada tahunya di mana, di Zoom, di transfer, tapi oh di dunia dapat, berarti aku dapat waktu itu gitu. Dapat informasi dapatnya itu juga karena Pipa Zai mengupload itulah videonya gitu. Habis gitu Potongannya sedikit lah kayak gitu. potongannya ya. Tapi itu ada wanti-wantinya ya. Nanti Ya, cobaannya berat sekali gitu ya. ya betul. Ini cobaannya ya itu Kang Jiki mau pergi kali ya cobaannya ya. Ya kayaknya itu. Salah satunya. Itu ya. Salah satunya ya. Berarti udah punya feeling ya karena itu ya. Gimana pas Kang Pipa tahu seminggu setelahnya ya? Seminggu setelah transfer ya belum meninggal ya? Iya kalau nggak salah nggak lama. Setelah Nah, transfer ya. gimana perasaan Kang Pipa tahu beliau meninggal? Ikut datang ya pemakaman beliau ya? Kalau nggak salah aku lihat di YouTube, di Facebooknya ya. Aku juga langsung add Facebookmu kalau nggak salah. Ya, dulu pas itu kaget juga sih. Ya standar lah kaget, sedih kan, terus saya nggak percaya gitu. Masa sih kayak gitu kan awalnya itu hoax bukan sih? Masa sih Kang Diki meninggal kan gitu. Udah gitu. Tapi ternyata ternyata betul kan. Soalnya kan yang nggak ada riwayat sakit kan gitu. Padahal beliau itu lagi touring Pulau Jawa kalau nggak salah gitu. Nah, pas dapat informasi ya dari ya terkonfirmasi ya udah kalau gitu. Bener berarti kan situ bingung gitu. Bingungnya kan selama ini kita menyerahkan lah kalau dalam arti ya menyerahkan lah mengurus alam itu kan ke Kang Diki gitu kan. Bingungnya kan setelah Kang Diki nggak ada ini gimana nih kan waktu itu gitu. Siapa yang ngurus? Nah begitu dulu tuh. Gitu. Tapi sekarang aku lihat ternyata itu yang di JA itu juga pada ngurus alam ya. Ya kan? Mereka pada mampu. Iya. Itu apakah dulu diajarin Kang Diki atau secara otomatis pada muncul sendiri? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan aku kok agak mirip gitu ya. Kayak misalnya memadatkan tanah dan lain-lain gitu. Yang menggiring magma gitu. Itu yang portal-portal itu kan yang ya aku kan belum tahu semua yang di jurnal astral kan. Dikit. Ya itu dia kan berarti dampak baiknya kan itu. Jadi dampak ketika ditinggalkan kan akhirnya banyak orang yang mulai tersadarkan lah mungkin kayak gitu. Selama ini kan kita sebagai murid kan ada guru ini kan tenang ada guru kan yang ngurus kan jadi kita meleleh-leleh gitu. Nah jadi dampak baiknya ketika beliau udah meninggal kan ya salah satunya saya kan berpikir terus sekarang gimana kan yang ngurus alam kan gitu. Jadi akhirnya kita sebisa-bisa kan bisa ya berkontribusi lah gitu. Dan ternyata kan banyak akhirnya kan yang tersadarkan seperti itu dan ya setelah ya kita tahu sendirilah di JA kan ternyata banyak kan itu dampak baiknya kalau saya lihat. Kalau Kang Pipa masuk JA kapan? Saya itu masuk JA itu pas awal di ini aja dipublikasikan. Kapan itu? Ya, saya lupa kapan deh. Pokoknya pas dipublikasikan di media sosial ya udah saya langsung gabung. Gitu. Juni kali ya? Juni ya? Juni ya? Ya mungkin Juni.
Nah, Ini ya kali ya. kan, nah karena ikon yang dimunculkannya teh ambar kan, oh teh ambar kan gitu. Ya udah kan. Nah terus pas pertama ikut itu langsung pengen ketemu Teh Ambar juga kan, ketemu Teh Ambar buat nanya-nanya tentang JA kan lebih dalam gitu. Nah terus ya dari Teh Ambar akhirnya dikenalin aja sama Budang. Oh, udah pernah ketemu Budang. Om Budang, nama aslinya siapa? Nanti Lebih ini ini masih rahasia. Om rahasia. Budang ya, ketemu Budang kan, ya udah berpakai lah, udah mungkin ada 5 kali lah. Oh sering deh kalau lagi latihan malah. Emang suka latihan secara langsung gitu? Ya dulu pernah Secara real? dulu kan di latihan di Supratman pas Oh, yang di Supratman. Kang Asari juga berarti ya? Kang Ashari itu pernah sekali nengok ini sama yang lain lah. Jadi awalnya kan dulu dibawa ketemu Budang, terus ngobrol-ngobrol tentang visi misi JA. Dan karena sebelum ada JA juga kan saya udah ada kelompok kan, yang maksudnya yang RA itu kan, Pokra tim RA gitu. Nah, jadi di situ pas ketemu Budang ya intinya ya kita kolaborasi aja gitu ya, karena bakal banyak perlu banyak inilah pihak yang terlibat gitu di bidangnya masing-masing gitu. Kita siap aja kan gitu. Ya kita juga masih inilah masih baru-baru kan, masih nyoba-nyoba. Ya itulah di situ ada pertemuan itu ya sepakat buat berkolaborasi lah kayak gitu. Berarti udah langsung ketemu langsung dan bahkan latihan di real ya untuk jurnal astral ya. Jadi bukan hanya lewat internet atau secara maya gitu ya. Ya. Sekarang di jurnal astral Kang Iwa ikut di bidang apa aja? Menang di bidang apa aja? Kalau di JA sih saya nggak terlibat secara langsung ya, karena kan ya saya lihat kan mereka udah punya tim sendiri kan gitu. Ya, saya juga kan udah punya tim gitu. Jadi ya kita di apa beraktivitas di tim masing-masing aja. Kalau saya ya di tim mereka aja gitu. Karena kan dulu ada pertemuan sama Budang tuh. Jadi ya pertemuannya itu semua tim lah gitu, hampir semua tim murid Kang Diki gitu pada datang gitu. Nah, di situ ngobrolin ya alam ini lah gimana, terus kondisinya kayak gimana, terus ya bagi-bagi tugas lah kayak gitu. Nah kebetulan kan karena tim kita selama ini berhubungan seputar tanah gitu ya, jadi kan patahan Lembang, gunung dan sebagainya ya kita Budang deh udah kalian mah bagian Bandung ya gitu, bagian Bandung dan sekitarnya gitu, meliputi kota patahan dan gunung-gunung sekitarnya. Udah emang kita bergerak di sana kan ya kita lanjut di situ kayak gitu. Ya Jadi berarti di situ. yang lain ya udah di bagiannya masing-masing gitu, ada yang ngurus magna, ada yang ngurus kesehatan kan, soal spesialisasinya lah gitu. Nah itu Kang Vipa kan sering ini ya ke Gunung Tangkuban Perahu, terus gunung mana dengan satu tim. Nah itu bisa diceritakan timnya Kang, siapa aja anggotanya dan ngapain aja gitu. Itu kan inisiatornya kan Kang Rocky ya, jadi Kang Rocky kita ada sekitar 9 orang sih, tapi yang sekarang konsisten ya ada 5 orang lah gitu. Nah dulu tuh tim RAK itu dibentuk itu inisiatornya Kang Rocky, sama itu ketika awalnya diawali dari ketika Kang Diki meninggal kan gitu. Kang Rocky kan ya sama kaget juga, bingung juga. Nah di situ mulai beliau tuh harus ngapain kan gitu. Nah di situ Kang Rocky itu ya ada panggilan lah, jadi kuat banget gitu. Jadi saya harus ngapain, harus kemana kan. Nah dulu itu awal mula panggilannya itu ke Patahan Lembang, ke Gunung Batu. Akhirnya ke sana aja kan, nggak tahu harus ngapain kan, nggak tahu harus gimana, ya udah pokoknya datang aja kan gitu kan, lah belum punya pengalaman kan, datang aja. Nah di situ ya akhirnya ya bangun koneksi lah dengan Patahan kan gitu. Ya dari sana lah akhirnya nyoba-nyoba kan, nyoba harus ngapain gitu.
akhirnya rutin kan seminggu sekali. Nah terus pas gitu beliau itu bikin pengumuman, jadi siapa yang mau ikut berkontribusi kan, saya kan lihat di Facebook, padahal saya ikut lah kayak gitu. Itu ikut aja kan, ya karena tadi juga saya sama kan, ya biar minimal saya punya kontribusi lah walaupun segini-gininya kan, tuh, ikut aja. Dari sana lah jadi akhirnya jadi rutin seminggu sekali ke Patah Lembang kan, di situ teh ya sama, awalnya bingung harus ngapain nih, harus dibangun dulu logikanya kan, ini si Patah Lembang kan dia bergerak terus harus diapain kan. Ya akhirnya dari perjalanan ya akhirnya kita nemu gitu. Jadi pengalaman itu ya akhirnya sedikit demi sedikit inilah ada pengalaman baru tiap ketika kita berkegiatan gitu. Kan di situ ya akhirnya kita mikirnya harus diperkuat nih si molekul tanahnya gitu. Jadi tapi bukan dihambat agar tidak bergerak kan, dia harus bergerak kan kalau patahan itu kan. Kita mikirnya bagaimana si molekularnya diperkuat agar walaupun bergerak dia tidak destruktif gitu, tidak ada, kalau ada guncangan pun tidak rusak begitu. Nah, mindsetnya gitu pertama kan. Nah dulu sebelum bisa astral kan kita selalu ini kan ke tempatnya kan, misalnya pertama di Gunung Batu, terus nanti minggu depan di Keraton, nanti di mana gitu kan gitu. Awalnya gitu. Terus ya pernah juga dipecah, yang satu di Gunung Batu, satu di Tebing Keraton, satu di Bukit Moko dalam waktu yang bersamaan gitu. Memang sepanjang jalur Patah Lembang. Nah, terus pas akhirnya ketemu jurang astral kan, nah di situ kan sedikit-sedikit lah gitu bisa astral. Baru di situ coba kan gitu. Bisa dari satu tempat tapi kita kemana gitu kan. Tapi tetap kita selalu datangi tempatnya gitu, agar terbangun koneksinya lah kayak gitu. Dari situ dari Patah Lembang terus ke Gunung Tangkuban Perahu itu awalnya saya tuh mimpi Tangkuban Perahu itu inilah meledak gitu mimpi itu. Nah mimpinya pokoknya kayak benar banget lah, jadi si mimpinya tuh detailnya sampai sekarang juga masih ingat gitu. Jadi mimpinya beda banget. Jadi mimpinya itunya ya singkatnya mah Gunung Tangkuban Perahu meledak aja. Tapi pokoknya kayak bener aja saya di situ tuh. Jadi kalau pernah ngalamin mimpi tapi kayak bener kita di sana sakitnya kerasa atau apa gitu, wah pokoknya itu benar-benar inilah. Jadi pengalaman baru. Jadi dulu tuh saya mimpinya itu jadi pas lagi di lapangan dekat rumah gitu, si tanah bergetar kan gitu, terus saya lihat anak saya lagi sama temannya lagi main, terus saya lihat ke Tangkuban Perahu ada asap-asap gitu kan. Tiba-tiba batu tuh pada naik, pada terbang kan di atas. Ini apaan nih kan, wah lari kan gitu. Nah ya ceritanya gitulah, pokoknya kayak bener aja gitu singkatnya. Nah, terus dari situ saya juga ngobrol ke Budang gitu, kan saya mimpi kayak gini ya kata beliau tuh ya coba aja dari retras lagi kan, itu bisa aja dari masa lalu atau masa depan atau real time atau sekarang atau gimana, tapi coba aja di track lagi lah kayak kata beliau tuh. Oke, terus saya juga ngobrol ke Kang Rocky. Nah, sama kata Kang Rocky juga. Nah, tapi kata beliau teh lah orang datangan we dah deket kan gitu. Kita datengin aja, udah deket kan gitu. Tangkuban Perahu mah biar buat mastiin gitu. Nah, terus ya sebelum ke sana kita coba astral dulu, dari pas kebetulan kita kegiatan di Gunung Batu. Kita coba astral ke sana ke Tangkuban Perahu. Memang dari pengamatan sepintas itu si kawahnya kan itu jenuh gitu, si tanahnya itu jadi keras banget gitu. Kalah nanti kita kesana aja. Nah nggak tahu berapa hari kemudian lah kesana aja. Karena terus dilihat secara langsung, jadi kalau secara langsung kan kita lebih detail gitu kan ininya meriksanya gitu. Di situ ya kenyataannya emang kayak gitu. Jadi si tanahnya itu padat banget gitu. Jadi makanya kita kan dari bawah kan kalau ini susah gitu ke atasnya gitu. Jadi makanya disitulah akhirnya kita nyobain gimana caranya merawat si Gunung Tangkuban Perahu.
Nah kan treatmentnya beda kan, nggak sama seperti di kota atau di patahan Lembang kan. Kalau di patahan kan diperkuat gitu. Nah, kalau di gunung kita direnggangin si molekularnya gitu biar elastis gitu. Jadi biar kalau ada tekanan dia bisa menyeimbangkan, bisa inilah yang membesar gitulah gitu. Jadi bisa lebih pas keluarnya lebih lancar gitulah. Nah, kayak gitu sih itunya awalnya teh. Akhirnya rutin aja sebulan sekali lah ke Tangkuban Perahu tuh. Sama tim. Ya sama tim. Gitu. Lihat itu. Jadi ya pertama rutin merenggangkan si molekularnya, terus kedua ngecek juga si kondisinya terupdate-nya kayak gimana. Terus ya sama membangun bondingnya juga sama si ibunya. Karena kita berpikir perlu koneksi gitu dengan suatu tempat gitu. Jadi beda kan kalau kita sama orang yang nggak kenal sama orang yang kenal kan, beda kan. Iya. Ya kita juga berpikir bahwa gunung juga mereka ada itunya gitu. Jadi kita perlu membangun koneksi dulu gitu. Jadi kalau kita udah kenal, udah deket kan, ya lebih inilah gitu. Di inputan juga lebih beda lah kayak gitu. Ya, kita sering bahkan ada kalanya kita jadi makan, ada kalanya mereka itu hanya perlu didatangin aja, udah aja datangin aja gitu. Kayak gitu dari pengalaman yang dilakuin teh. Sudah. Itu ada yang bisa memisahkan kabut gitu, dilihat itu ya, aku pernah lihat itunya. Kabut yang tebal jadi memencar terus jadi jelas kelihatan itunya. Oh iya. Oh ya. Itu dulu kan. Ini kan ya itu awalnya kan kita mau ngecek tuh pas mau ngecek kondisi kawah. Pas lihat ke sana ternyata itu si kabut tuh tebal banget kan, pokoknya nggak kelihatan lah pokoknya. Pas ditanya-tanya ke orang sekitar kan, memang udah seminggu lebih itu emang si Tangkuban Perahu udah nggak bisa lihat kawah, dari kata yang dagang di sana kan. Terus kan kita mikir gimana kan, kita perlu tahu nih kan gitu. Ya udah kita ini aja lah, kita buka aja sih tabirnya kan. Nah, kita pikirin tuh ininya kan apa teknisnya kan, tetap kan harus mengikuti hukum fisika kan gitu. Gimana ya yang simpel kan. Apakah ditiup angin atau gimana, kayaknya tuh enggak ini ya, yang paling mudah ya akhirnya udah kita Kang Rocky itu membuka itu si di matahari kan ketutup awan tuh. Ya udah ya yang paling gampang kan dibuka si awannya kan, akhirnya si sinar masuk. Ya udah si uapnya kan langsung pada hilang kan karena kena sinar matahari diurai gitu kan. Udah aja kelihatan si kondisinya kan seperti di video kan. Nah, kelihatan tuh. Nah, habis itu ya udah kita kerjain, tutupin lagi aja kan. Nah, pas ngebuka itu kan ada yang pedagang di sana kan, mereka juga kaget itu. Wah, baru sekarang nih si Tangkuban Perahu kelihatan kawahnya kan gitu. Ya tadi karena sebelumnya emang belum kelihatan. Kata kita teh, oh gitu Kang ya, iya. Udah sebentar lagi ya, segera tutup lagi aja. Tapi itu memang jelas banget perbedaannya itu di video, aku lihat jelas antara yang ketutup terus kebuka jelas terus ditutup lagi ya. Gitu. Berarti itu luar biasa ya untuk ilmunya ya. Gitu ya. Berarti sebetulnya itu biasa aja teh. Jadi nggak ya tadi teh ya kalau tahu secara teknis fisikanya ternyata biasa aja gitu. Bakal terlihat luar biasa. Iya sih, cuman ya gitu. Ya itu memecah awannya, membuka awannya kan. Ya gitu. Ya kan dulu kan pernah diajarin tuh sama Ricky kan. Diajarin ya. Gitu. Tapi itu secara sendiri-sendiri semuanya itu menempatkan diri di tugas-tugas yang dahulu Kang Diki ambil ya. Itu kan nggak ada yang nyuruh ya. Kayak timnya Kang Iwa sama Kang Rocky, kok tiba-tiba begini. Terus ada jurnal astral, di jurnal astral ada yang tugasnya begini. Itu kan dahulu nggak ada yang nyuruh kan. Kayak Kang Diki nggak nyuruh kamu begini, kamu bagian ini, nggak ada ya. Dorongan sendiri-sendiri itu kan ya. Ya itu makanya panggilan jiwanya justru dari sana, jadi muncul tiba-tiba aja.
Iya, muncul tiba-tiba setelah beliau meninggal ya. Ah, Dan terbentuk jadi grup-grup gitu ya. Kayak grupnya Kang Iwa itu. Yang secara rutin mengurusi Tangkuban Perahu ya. Pokoknya di Bandung. iya. Sekarang Kang Iwa mau berbagi nggak pengalaman waktu masih kecil, ada pengalaman sensitif nggak mengenai dunia astral atau sesuatu yang berhubungan dengan yang begituan lah dari kecil? Kalau kalau kecil sih saya nggak ingat ya kalau masih kecil banget. Tapi kalau kata orang tua sih katanya ya pernah bisa nunjukin di mana posisi makhluk, makhluk astral di rumah kayak gitu tuh di sana kayak gitu kata orang tua itu juga. Tapi saya nggak ingat kalau waktu yang masih kecil. Nah, kalau usia SD itu saya dulu tuh sering kena ini apa erup-erup, erup itu ketindihan Tindihan. Heeh. yang nggak bisa gerak itu tuh. Jadi nggak bisa gerak tiba-tiba lagi tidur kan tiba-tiba nggak bisa gerak. Nah, gitu. Nah waktu itu pas kena erup-erup lihat ke atas itu kayak ada ini kayak Mbak Kun gitu pakai daster putih gitu. Mbak Kun apa itu Mbak Kun? Kun, ya yang pakai daster putih Oh, kuntilanak. ya Iya. gitu. Oh, oh kuntilanak. Nah kan gitu di atas kan apaan tuh kan gitu. Nah itu saya ingat kalau itu masih ingat waktu SD itu. Jadi tapi itu saya nggak panik. Udah aja kan apa mikirin gimana lepas aja sudah lepas ya udah gitu paling gitu aja sih yang inget kalau waktu kecil. Kecil erap-erap gitu ya. Ya. Ya, kayak gitu. Nah kalau pengalaman kalau pas latihan pernah berhubungan dengan Astra tuh pas latihan nyimpleng dulu sama Kang Asari kan dulu sebelum ada JA kan Kang Asari suka ada latihan TM kan di XAI. Nah dulu tuh latihan nyimpleng nyimplengnya kan dulu tuh di rumah aja kan mengamati sekitar rumah gitu. Nah, tapi pas lagi mengamati sekitar rumah, tiba-tiba saya itu, situ Tubuh Astral itu ada di gua yang selalu saya latihan di situ. Itu yang suka saya upload di YouTube tuh. Iya, yang apinya meleduk itu, Nah, itu, bukan? oh, ya itu yang api yang meleduk itu. Nah, pas Oh, latihan itu, saya tiba-tiba ada di sana. Kok ada di sini? Saya bilang kan gitu. Nah, udahlah gara-gara itu, langsung saya pulang, niatin pulang aja kan gitu. Tapi pas niatin pulang, istri saya itu kan padahal saya latihan di kamar, istri saya lagi di ruangan tengah gitu. Tiba-tiba istri saya tuh, ah ini kenapa nih apa? Tiba-tiba merinding lah sekujur tubuh gitu. Kok ini tiba-tiba merinding? Ada apa ya? Kayak gitu. Saya juga kaget kan gitu. Ya udahlah, udahan aja. Ya, terus saya bilang ke Kang As gitu, Kang, jadi saya pengalamannya kayak gitu, gini-gini. Kenapa ya itu sampai istri saya sampai merinding gitu. Apa ada yang ikut? Kata saya bilang kayak gitu kan. Kang Sari, ya itu ada yang ikut tuh dari gua kata dia kan gitu. Terus gimana dong? Gitu. Saya bilang kan ya udah suruh pulang aja gitu. Bilangin aja tadi cuma latihan gitu. Ya nanti dilanjut lagi kayak gitu kan. Udah saya niatin gitu, kayak gitu ya udah beres aja. Tapi kata Kang Asari, tapi kayaknya si dia itu bikin portal tuh di rumah katanya tuh. Gitu. oh bahaya. Jadi kayaknya bikin portal biar gampang ke sini lagi kata dia, kata Kang Asari gitu. Oh gitu ya. Ya tapi baiklah intinya mah gitu. Ya, katanya si makhluk itu dia siap ngasih informasi energi yang ada di sana kalau mau katanya gitu. Ya, kalau mau lanjut silakan lanjut kalau mau ada kalau nggak lanjut ya udah nggak usah kayak gitu. Yang jelas sekarang portalnya ada gitu di rumah tuh gitu. Oh, berarti nggak dihapus. Enggak, terus saya kan di rumah dibikin tahanan tuh. Tapi saya tahanannya sengaja di dapur mah nggak dipasang gitu. Jadi biarin lah senang ke dapur we, kalau dia mau datang gitu kan. Gitu. Berarti Awalnya gitu dibiarkan datang. ya dibiarin nggak apa-apa kan gitu. Nah tapi sekarang udah ditutup semua. Maksudnya udah di rumah di itu. Tapi kata Kang Asari, pas saya kan tanya itu bakal kekikis nggak sama sama si tahanan, bakal kikis tapi dia bakal bikin di tempat lain. Yang maksudnya mungkin di luar rumah atau di mana. Ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Sampai sekarang masih Makhluknya ada.
Makhluknya seperti apa itu yang mengikuti Kang Iwa sampai rumah? Nah itu, kalau saya sih kalau visual nggak tahu. Dari dulu saya visual belum. Tapi Makanya rasa gitu ya, bisa nunjukin ini ada di sini gitu ya? ya, jadi lebih ke feeling sih kalau saya. Iya, Lebih ke rasa. rasa. Nah, jadi ya waktu ke Kenan juga kan gitu, saya konsisten. Sampai sekarang kan masih poek gitu, masih Poek, poek itu apa? Gelap ya? gelap gitu. Kan kalau orang kan, wah, Poek. kan lihat apa kan, saya kan poek kata saya tuh. Gitu. Gitu. Berarti itu pengalaman astral pertama yang bersama Kang Asari? Ya, sama Kang Atau Asari. oh, gitu. Kalau yang dengan jurnal astral, ada pengalaman astral pertama itu kapan? Ya paling pas nemuin itu di nama Avalon itu paling. Antar itu cerita. Oh, berarti langsung ketemu ya astral pertama. Sama juga sih. Bentar tanya nih. Jadi Kang Pipa ini nama Avalonnya siapa? Artinya apa? Dan bagaimana proses menemukannya? Coba Kang, mic-nya diperdekat Kang, biar jelas nih. Mau menyimak. Aduh, malu juga sih itu nama itu teh. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu.